Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban di tema 8 kelas 4, subtema 1, pembelajaran 2 pada halaman 14, 15, 17, 18, 20 dan 21. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 14 dulu. Ayo berlatih. Oke, di sini masih kosong. Saya akan tunjukkan ini jawabannya. Amatilah teks lagu Yamko Rambe Yamko, identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Sama kan soalnya? Nah, berarti sekarang di sini saya sudah tunjukkan, sudah saya berikan warna merah untuk nada tinggi. Kemudian warna hitam untuk nada yang lebih rendah dari merah. Seperti ini. Oke. Berikutnya soal kedua. Nah, di sini yang kedua ini kamu diminta untuk menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Soal berikutnya, apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko? Yamko Rambe Yamko, lagu tentang peperangan yang menyedihkan. Lagu ini mengisahkan sebuah pertikaian dalam negeri. Di dalam lirik lagu ini, si penyanyi hendak menjadi pahlawan, disebut bunga bangsa, dan mempertahankan kemerdekaan. Berikutnya di halaman 17, kita akan menjawab, ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. A. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum. Contoh Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. B. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib. Contohnya dewa, peri, dan Tuhan. Berikutnya yang C, fabel, adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh, kancil dengan buaya dan burung bangau. D. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. E. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh, Calon Arang dan Lutung Kasarung. F. Cerpen. Cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. G. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita yang menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Berikutnya juga kita akan jawab ayo berlatih. Bacalah kembali cerita Asal Mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Makota. Kemudian identifikasi jenis cerita fiksi tersebut. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Mara Makota adalah fabel. Penjelasan, cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota merupakan cerita rakyat dengan tokoh-tokoh berupa binatang, yaitu burung yang hidup dan berbicara seperti manusia. Jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah legenda. Penjelasan,
Asal mula telaga warna tersebut mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu telaga warna. Sekarang kita akan jawab di halaman 20. Ayo menulis. Tuliskan hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Saat mendorong meja sendirian, lebih berat jika dibandingkan saat mendorong meja berdua. Soal nomor 2, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Saat didorong sendiri, pergerakan meja lebih lambat jika dibandingkan saat didorong berdua. Soal nomor 3, apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja didorong oleh dua orang anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong satu anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong dua anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong satu anak menjadi lambat. Jadi, pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Berikutnya kita akan jawab, ayo renungkan. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Baik, untuk pertanyaan ini saya jawab di halaman yang berbeda. Di tempat yang berbeda ya. Nah, di sini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang tempo pada lagu, tokoh-tokoh pada teks fiksi, jenis teks fiksi, dan gaya dan kecepatan gerak. Pertanyaan kedua, apa yang harus kamu perhatikan saat menyanyi? Saat menyanyi, salah satu yang harus diperhatikan adalah tempo lagu dan tinggi rendah nada yang dinyanyikan. Soal nomor 3, apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban di pembelajaran kali ini. Jangan lupa video ini dibagikan ke teman kamu, kemudian like video ini dan subscribe channel ini jika kamu belum subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti untuk berikutnya kita akan jawab di pembelajaran 3 di halaman 23, 24, 28, 29, dan 30. Jadi kamu tunggu aja ya. Semoga nanti cepat saya upload.